Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu sebelum kita pergi bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita dengarkanlah dulu firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sabur hamu madi hamu baik katigoran asamang gotil hamu, obar tu ansini rohang, totas hamu madi hamu sadaladang na paru, anu nga jupang tiki mga lujahuba, pai maro ibana, jala di paudaton Tuhamu hati korang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan judul renungan kita bagi kita hari ini adalah menabur dan menuai. Di saat kita menabur, apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Maka ada filosofi orang Cina, orang Tionghoa, berkata seperti ini. Jika kamu mengharapkan hasil 3 bulan, tanamlah jagung. Dan jika kamu mau mengharapkan hasil 20 tahun, taburkanlah, tanamlah jati. Dan jika kamu mengharapkan yaitu hidup yang kekal, tanamlah manusia, tanamlah akal yang sehat, tanamlah yaitu kebenaran dan keadilan dan juga iman. Hari ini juga Hosea. Kita tahu bagaimana Hosea sebagai seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan. Walaupun ada kelemahan. Setiap manusia pasti ada kelemahan. Kita juga tahu Hosea siapa itu. Hosea yang dipakai Tuhan. Tetapi Hosea mau berkata kepada umat Israel. Di dalam pelayanannya dia sengaja dan dia berani berkhotbah kepada umat Israel. Dan dia katakan, nungatikina. Sudah saatnya menabur, taburkanlah kebenaran dan keadilan. Maka kita akan menuai hasil daripada kebenaran itu. Hasil daripada keadilan itu. Maka kita dikatakan mencari Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, saudara-saudaraku, apa yang kita dapat? Tuhan itu kita cari dalam keadilan dan kebenaran. Tidak harus mencari Tuhan itu dalam bentuk ujub. Tetapi mencari Tuhan itu adalah di saat kita bertindak melakukan kebenaran daripada Tuhan. Dan keadilan itu menjadi sebuah tonggak di tengah-tengah bangsa, tonggak di tengah-tengah gereja, tonggak di tengah-tengah dunia, dan termasuk di dalam kehidupan kita. Dan itu juga dirasakan oleh Hosea. Biarlah keadilan mengalir seperti air. Biarlah juga kebenaran bergulung-gulung. Artinya supaya kebenaran dan keadilan itu nyata. Dan di saat nyata kebenaran dan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita, akan terjadinya kenyamanan, ketenangan, dan termasuk adalah menjadi orang-orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Itu juga yang diharapkan Hosea bagi bangsa Israel dan juga bangsa kita. Bagaimana bangsa kita semua juga pekerja, semua orang, semua dari Sabang sampai Merauke dan dunia ini. Di saat kebenaran dan keadilan itu telah nyata. Bandingkan bangsa dunia yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Pasti akan bangsa itu nyaman. Salah satu bangsa yang paling nyaman sehingga dunia ini mau menabungkan uangnya ke sana adalah negara Swiss. Di negara Swiss itu adalah negara yang ternyaman. Maka semua orang berbondong-bondong menanamkan uangnya ke sana. Karena apa? Karena kebenaran dan keadilan merasakan nyaman. Bukan seperti negara kita. Kita mau menabung. Kita mau menabung pun kita ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kita jangan-jangan takut validasi banknya. Atau jangan-jangan takut uangnya habis. Dan mungkin juga kita tahu Bank Senturi itu adalah karena apa terjadi sampai dilikuidasi. Itu karena persoalan ketidaknyamanan.
Persoalan Allah ketidakadilan dan kebenaran. Artinya saudara-saudaraku, dibutuhkan di tengah-tengah bangsa ini mengalir kebenaran dan keadilan. Dibutuhkan para pejabat negara kita yang berani, yang siap menyatakan kebenaran dan keadilan dari Tuhan agar nyaman dan sejahtera. Di gereja juga demikian. Di gereja jika ada terjadi pencuri, jika ada mau korupsi, baik itu sintua, baik pendeta, baik jemaat, itu juga tidak akan membuat nyaman. Tetapi ketika Allah bersama-sama di dalam kebenaran takut akan Tuhan, dia melakukan tugasnya karena takut akan Tuhan, dia melakukan disumpahkan atau dia berjanji kepada Tuhan, dia berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saya kehendak percaya bangsa ini akan mengalir seperti kebenaran itu, mengalir seperti air, akan bisa hidup tenang dan damai. Tidak lagi ada kecemburuan-kecemburuan, tidak lagi ketimpangan-ketimpangan. Itulah diharapkan oleh Hosea bagi umatnya, termasuk hari ini bagi bangsa kita. Marilah kita sama-sama memiliki, yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan, agar kita akan menuainya nantinya. Segala keturunan kita dan semua pinopar kita, semua generasi kita pasti akan berkata, karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, karena kasih Tuhan yang terus-menerus turun-temurun. Karena kasih Tuhan itu maha dahsyat. Sehingga apa? Karena merasakan yaitu kedahsyatan dan kebenaran dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan maha kuasa dan maha baik. Yang memberikan kebenaran dan keadilan. Amin.